Nusa Tenggara Timur Gubernur Direktorat SSI KPTN. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, para pejabat struktural dan fungsional dari Dinkes Dukcapil Provinsi NTT. Dan yang kami hormati Bapak Pendeta Roni Runtu. Selamat pagi, selamat datang di keluarga besar Dinkes Dukcapil Bapak. Dan singkatnya Bapak Ibu serta seluruh rekan-rekan dari Dinkes Dukcapil Provinsi NTT. Selamat Natal. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam tata ibadah syukur Natal tahun 2023. Dan untuk mensyukuri juga menyongsong tahun baru 2024 oleh keluarga besar Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur diadakan di UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan Kupang pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023. Mengusung tema diambil dari ayat Alkitab Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dengan subtema yang diambil yaitu Allah merangkul dan menerangi langkah kita dalam mewujudkan damai sejahtera dalam keluarga dan masyarakat. Perayaan Natal selalu membawa sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Karena Yesus datang untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Oleh Dia yang lahir di kandang hewan, wafat di kayu salib, dan kemudian bangkit dari antara orang mati, kita dilahirkan kembali sebagai ciptaan baru, memperoleh hidup kekal dan diutus olehnya untuk menghadirkan damai sejahtera Allah bagi sesama dan dunia. Untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah ini, mari sambil berdiri kita menyanyi dalam himne jemaat nomor 109 ayat 1. Ibadah perayaan Natal tahun 2023 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Dengarkanlah akan nafsu ini. Ketika dunia ada dalam kegelapan kuasa dosa, kemuliaan sebagai ciptaan yang menjadi sirna, manusia tak berdaya, tertunduk lesu, menangisi kegagalannya. Namun di tengah keputusasaan itu, cahaya kemuliaan Allah terang bersinar, membawa harapan baru mulai kelahiran sampai Natal Yesus Kristus Tuhan. Firman-Nya berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kusukan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Lihat, saat Natal kita rayakan kembali saat ini. Hidup manusia masih diliputi banyak kepalsuan,
kemunafikan dan kesombongan. Di sana sini kita masih mendengar teriakan mereka yang menjadi korban ketidakadilan, korban kekerasan, baik dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Banyak anak-anak yang sedang berjuang melawan rasa lapar, stunting, gizi buruk, dan masih banyak lagi tragis kemanusiaan yang mengiris hati di saat kita merayakan Natal saat ini. Apakah kita mau terus berdiam diri melihat situasi ini? Bersikap masa bodoh dengan situasi yang terjadi. Tuhan, ampuni kami atas semua kesalahan kami. Namun Dia, Sang Immanuel, mendatangi umat manusia. Ia datang untuk turut merasakan situasi hidup kita hingga saat ini. Ia datang kepada siapa saja. Ia membawa damai. Ia membawa sukacita surgawi, agar semua yang menderita menemukan damai Natal, agar semua yang terbelenggu oleh kegelapan dosa menerima terang sejati. Dan dalam diri Anak Kudus, Yesus Kristus, kita boleh percaya bahwa Allah Pencipta tidak jauh dari kita, tidak acuh tak acuh terhadap situasi, nasib dan keberadaan kita. Allah senantiasa tinggal dekat dan sungguh-sungguh memperhatikan kita. Ia mempunyai suatu hati untuk kita. Hatinya tergerak oleh karena penderitaan kita. Allah yang Maha Agung, kami memuji nama-Mu karena Engkau membuat perayaan Natal ini diperingatan Kristus yang hadir bagi dunia. Ia hadir sebagai penebus yang sejati
dengan memberikan nyawanya untuk keselamatan manusia. Dalam Yesus Tuhan kami, Engkau berkenan menyatakan kasih karunia dan pengharapan. Pengharapan yang Tuhan berikan seperti hadirnya cahaya di malam hari. Cahaya ilahi yang melenyapkan kegelapan. Ibu Kepala Dinas Kesehatan Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang ketiga Bapak Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang keempat Bapak Kepala UPTD Langkades Kupang, yang kelima Kepala UPTD Lenkes Provinsi NTT atau yang mewakili, Kepala UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang, yang ketujuh perwakilan organisasi profesi dalam hal oleh HAKMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kedelapan perwakilan pensiunan Dinas Kesehatan Dukcapil Provinsi NTT yang diwakili oleh Ibu Rosmita, yang kesembilan perwakilan dari mitra, yang ke-10 perwakilan staf Dinas Kesehatan Dukcapil Provinsi NTT oleh
berdiri. Dengarkanlah pembacaan dalam Injil Lukas pada pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai 14 demikianlah firman-Nya. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Berbahagia kita telah mendengarkan firman-Nya, kita melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Silakan kembali. Shalom Bapak semua. Saudara-saudara setuju bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara? Pernah dengar lagunya Ahmad Albar? Nah, Bapak-bapak ini pasti kita tahu nih. Dunia ini panggung. Siapa yang setuju bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara? Coba tunjuk tangan. Ada yang setuju? Dunia ini panggung sandiwara. Hanya 2 orang sama. Oke, siapa yang setuju bahwa dunia ini bukan panggung sandiwara? 2 orang juga. Jadi yang begitu banyak ini sudah jelas gitu ya. Kayak nampak kita ragu-ragu nih ya. Saudara, saya mau bilang kepada kita semua, yang menjadikan dunia ini panggung sandiwara itu hanya lagunya Ahmad Albar saja. Dia karang-karang sebab kalau kita melihat pada Alkitab, Bapak Saudara, Alkitab ini menjelaskan pada kita ketika Allah menyelesaikan penciptaan dalam karya penciptaan di hari pertama sampai hari terakhir, Allah mengatakan apa? Di bagian kalimat terakhir, semua baik. Jadi segala sesuatu itu baik yang Allah ciptakan. Dunia ini baik. Nah, yang membuat dia kacau balau itu adalah siapa semua? Adam atau Hawa? Laki-laki bilang Hawa kan ya? Yang perempuan bilang ya, itulah karakter manusia ya? Laki-laki menyalahkan perempuan, perempuan menyalahkan siapa? Itulah karakter manusia. Dia suka lari dari tanggung jawab. Coba saudara bilang kiri kanan pukul udah dia, Bu, bro, sis, jangan lari dari tanggung jawab. Jadi saudara, Alkitab itu bukan sekadar bercerita, dia menggali sesuatu yang penting dalam hakikat kehidupan manusia. Ingat, dunia ini bukan panggung sandiwara ya, Mama ya. Jadi dunia ini adalah panggung keselamatan Tuhan. Nah, ketika tataran dunia menjadi kacau karena pemberontakan manusia, Allah intervensi masuk ke dalamnya. Dan ketika Allah intervensi itulah Allah masuk dalam sebuah karya keselamatan yang luar biasa melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam Injil Yohanes pasal 14, firman itu adalah Yesus Kristus dan firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia tinggal di antara kita. Di mana? Di dalam sejarah manusia. Maksud ini menarik sekali bacaan kita. Mengapa? Karena konferensi Wali Gereja Indonesia dan PGI kembali mengangkat tema ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia berkenan kepadanya. Kemuliaan hanya untuk Allah, tapi damai harus terjadi di bumi. Karena itu bumi tidak boleh menjadi panggung sandiwara. Mengapa? Karena kalau jadi panggung sandiwara, maka tidak akan pernah ada kedamaian di antara kita. Amin dari semua? Biasanya mama yang lebih paham ini. Disakiti itu enak tuh soalnya. Disakiti hatimu enak tuh soalnya. Di mana sakitnya? Ada itu di sini. Intinya apa maksud saudara? Disakiti itu enak. Bapak-bapak juga tahu. Tidak enak disakiti. Dikhianati tidak enak. Begitulah Allah. Manusia berkali-kali mengkhianatinya. Manusia berkali-kali menghancurkan hatinya. Manusia berkali-kali memberontak padanya. Dan dia tahu, Allah tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan diri. Maka dia masuk dalam sejarah manusia. Dia melakukan intervensi dalam kehidupan manusia. Dan ini luar biasa, guys. Mengapa? Karena manusia gagal untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan karena itu Allah harus hadir untuk menyelamatkan manusia yang berdosa itu.
Nah, mau sudah terkasih dalam yang menarik adalah begini. Ternyata Allah dalam menyelamatkan manusia tidak di ruang kosong, tapi di dalam ruang kehidupan manusia. Di manakah itu? Kalau kita baca secara keseluruhan Injil Lukas, maka yang pertama-tama dikatakan di sana adalah bahwa kelahiran Yesus itu ada di saat kekuasaan Kaisar Agustus, dan bahkan dikatakan di sana Gubernur Quirinius. Artinya, ketika Yesus hadir, ketika Allah melakukan intervensi untuk menyelamatkan manusia, dia ada dalam diri seorang kaisar yang terkenal waktu itu. Dalam diri seorang gubernur, artinya dalam sebuah konteks sejarah. Jadi Yesus benar-benar hadir dalam sejarah kita manusia. Apa artinya semua ini sangat penting. Bahwa Alkitab itu kalau menyebut nama seseorang bukan tanpa makna. Jika Alkitab mengatakan dia hadir pada waktu kekaisaran Agustus dan di bawah pemerintahan gubernur Quirinius di Syria, artinya Yesus hadir dalam sebuah sejarah, dan sejarah itu menjelaskan bahwa ternyata Allah itu peduli dengan sejarah manusia. Sejarahku penting bagi Allah. Amin semua. Amin. Itulah yang membuat Allah masuk dalam sejarah kita. Dan ini Alkitab bukan sekedar menceritakan hanya begitu saja semua. Kemuliaan Allah bagi Allah itu hormat dan kemuliaan baginya, tapi damai harus terjadi di bumi ini. Mengapa? Karena Allah mau sejarah manusia itu diperbaiki. Sejarah manusia dirombaknya, yang penuh pemberontakan menjadi sejarah ketaatan, yang penuh dengan penyangkalan menjadi sejarah yang penuh dengan cinta kasih. Dan karena itu bagi semua dikatakan di sana dalam bacaan kita bahwa kemudian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi itu memberikan banyak kejutan. Siapa yang mengalami kejutan pertama? Para gembala. Mengapa dikejutkan para gembala? Gembala itu kelompok orang yang paling minoritas, kelompok orang yang paling tersingkirkan, kelompok orang yang paling termarginalkan dalam sistem masyarakat Yahudi. Dan karena mereka kelompok yang termarginalkan, maka mereka tidak masuk dalam kehidupan. Tapi anehnya, luar biasanya, Allah justru menyatakan pertama-tama melalui para malaikat kehadiran Yesus melalui siapa? Melalui para gembala. Apa? Jadi luar biasa. Jadi peristiwa Natal itu mau membangkitkan kembali, memulihkan kembali sebuah relasi yang hancur, sebuah relasi yang rusak, sebuah relasi yang di dalamnya terjadi tembok-tembok yang memisahkan di antara manusia. Allah merobohkan tembok itu dengan malaikat menyatakan kepada para gembala. Gembala ini orang yang paling dijauhi, orang yang tidak mau didekati karena cara hidupnya yang kotor, mereka tidak taat, kasar dan sebagainya. Tapi justru yang dianggap seperti stigma itulah yang dilawan melalui kehadiran para malaikat. Stigma itu dihancurkan, dan Allah mau mengatakan, ada seorang penulis yang mengatakan tadi, dia menerjemahkan bahasa yang lain. Kemuliaan Allah dinyatakan di tengah kaum tersingkirkan, tersisihkan, damai sejahtera di bumi dirasakan di antara insan yang mengasihi kaum terlupakan. Dikatakan dalam Injil Lukas pada pasal 2 ayat yang terakhir, ayat yang 20 bilang begini. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Padahal sebelumnya, menurut pasal 2 ayat yang ke-9, apa yang terjadi dengan para malaikat? Firman Tuhan bilang ini, lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Apa artinya? Oh, ternyata perjumpaan dengan Yesus yang lahir itu menggantikan ketakutan menjadi sebuah sukacita. Perjumpaan dengan Yesus yang lahir di Bethlehem itu membuat para gembala dipulihkan, ada rekonsiliasi yang terjadi di dalamnya. Jadi memang rupanya bahwa peristiwa Natal ini yang terjadi 2000 tahun yang lalu dan hari ini dirayakan, dia mau menekankan kembali tentang betapa dahsyatnya Tuhan karena melakukan gerak rekonsiliasi kehidupan manusia. Jadi rekonsiliasi itu memulihkan kehidupan. Bagi saya ini yang paling penting.
Rekonsiliasi itu memulihkan semua pengharapan. Rekonsiliasi itu memulihkan yang sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itulah yang dialami, yang dirasakan oleh para gembala yang mendapatkan perjumpaan yang luar biasa dengan Yesus dalam perjumpaan di kandang, di palungan yang terbungkus kain lampin, dan dia berjumpa dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa di sana. Nah, Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, catatan saya ini terakhir. Ternyata kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan sejahtera di bumi itu sebenarnya mau mengatakan begini, bahwa Allah dengan cintanya mau merangkul manusia, dan rangkulan itu memberikan rasa aman dan damai dalam diri. Bapak, coba lihat baik-baik. Kalau anak mau menangis dan kita rangkul dia, kita peluk dia diam atau tidak? Diam besok. Yang pernah punya anak ya? Pasti kan? Ketika dia dipeluk, dia menjadi tenang. Begitulah dalam keyakinan kita bahwa ternyata peristiwa kelahiran Yesus itu mengatakan kepada kita, Allah merangkul manusia. Ketika manusia cenderung menolak kehadiran orang lain, ketika kelompok-kelompok sosial yang lebih tinggi di kalangan orang Yahudi menolak para gembala, Allah merangkulnya, Allah memeluknya, Allah mendekatnya dengan cintanya. Damai sejahtera yang menyentuh kehidupan manusia, yang menjungkir balikan manusia yang seringkali memberontak, kita dipulihkan. Yang saya paling senang cerita Alkitab. Ada seorang yang sangat luar biasa, tapi ini karakter manusia semuanya. Dia bilang begini, aku tidak menanggung darah orang ini. Lantas dia turun, dia ambil lapeng air dan dia cuci tangan. Siapa dia? Orang Indonesia bilang apa? Dalam sebuah gaya bahasa ya. Kadang-kadang gini tuh, ambil batu, lempar batu, sembunyi tangan. Ayo, siapa yang suka lempar batu sembunyi tangan? Ada orang yang suka katanya apa lagi? Lempar batu sembunyi tangan, suka lipat tangan, gitu ya semua ya. Apalagi yang tadinya paling berat yang suka cuci. Itu kan bahaya. Nah, maksud saudara, damai sejahtera itu hanya akan terjadi jika manusia disentuh oleh kebaikan Allah. Damai sejahtera itu akan terjadi di bumi ini jika kita berada dalam relasi yang benar dengan Dia. Damai sejahtera itu akan terjadi di bumi ini ketika kita membangun relasi yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya menurut kebenaran firman Tuhan. Natal ini, biarlah Mama sebagai abdi-abdi negara merasakan pertama-tama damai itu di dalam keluarga. Amin. Bapak semua. Ada yang para istri bangun tadi pagi berdoa kepada Tuhan. Tuhan kenapa Tuhan sudah cabut biasa? Beta pusing sepanjang malam, dia mabok, masuk kerja pulang mabok. Kan bisa saja. Ada istri-istri berdoa begini, tidak kan? Apa doa kita di pagi hari? Mama pasti bilang, saya yakin saya tidak akan salah. Tuhan, memang Bapak tua bikin beta pusing setiap malam, setiap hari mabok. Tapi Tuhan, beta terlalu sayang sama dia. Betul kan? Iya. Maaf dong, beta bisa baca ini. Iya, kan begitu. Ada ketulusan cinta. Itulah yang saya sebutkan Allah. Jadi Allah pertama-tama sedang merangkul Bapak Mama, keluarga kita. Kemuliaan bagi Allah harus terjadi dalam rumah tangga kita. Amin semua. Pertama-tama harus terjadi dalam keluarga kita. Pertama-tama harus terjadi dalam relasi pribadi kita. Dan kemudian kita baru bisa merasakan dan mengalami dan menyaksikan damai itu keluar dalam kehidupan kita, menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai abdi, Bapak tidak beda dengan saya. Saya pun adalah abdi dalam pelayanan. Saya pun adalah abdi bagi negara dan masyarakat. Karena itu, Mama Gadis, beta ini paling tidak suka dengan istilah purna bakti. Mama, kita bisa berdebat secara teori. Saya tanya begini, yang benar itu purna bakti atau purna tugas? Pernah bakti orang berhenti ketika dia pensiun?
Mama Ros jawab saya jujur. Mama pernah berhenti baktimu bagi bangsa negara ketika kau pensiun? Tidak pernah. Karena itu jangan pernah sebut purna bakti. Yang benar adalah purna tugas. Tugasmu boleh berakhir, jabatanmu boleh berakhir, aktivitasmu boleh berakhir, surat keputusan boleh berhenti, tapi baktimu bagi bangsa negara tidak akan berakhir. Dan hanya ketika nafas ini diambil Tuhan, disitulah akhir dari baktimu. Amin dari semua. Mama ada dalam lembaga dinas kesehatan ini, itu merupakan akta imanmu. Itu bukan sekedar proses foto seorang pekerja, bukan. Lebih besar daripada itu. Saya tutup dengan menyatakan pada Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah semangat yang luar biasa memaknai tentang kerja. Segala sesuatu yang kau lakukan sebagai seorang abdi bagi bangsa negara, karena imanmu kepada Tuhan, tidak akan ada orang yang cuci tangan, tidak akan ada orang yang lempar tangan, tidak akan ada orang yang lempar batu sembunyi tangan, tidak ada orang yang menyalahkan orang karena kesalahan yang dia buat. Amin semua. Natal meyakinkan kita, rekonsiliasi dilakukan Allah. Mama pun yang ada di sini, rekonsiliasilah di antara. Tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Pengampunan di atas dasar kasih yang bersumber dari kasih Allah. Tuhan memberkati kita semua.
Kasih dari Allah Bapa, Sang Pencipta dan Pemeliharaan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang yang sejati, dan penghiburan dari Roh Kudus yang selalu menguatkan, senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudari, agar menjadi berkat dan terang bagi semua orang.
untuk pejabat struktural fungsional, Bapak Ibu undangan dan organisasi profesi dan mitra, Bapak Ibu yang diundang setelah karena tugas dari Dinas Kesehatan Dukcapil, dan yang berbahagia kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang Muslim. Mereka juga kemarin berkunjung untuk mengucapkan selamat Natal untuk teman-teman yang merayakan, yang Kristen. Kita turut berduka dengan dua teman kita, Pak Bram dan Ibu Francisca, karena orang tuanya meninggal. Doa dan harapan tetap sehat, dan juga seluruh pegawai kita tetap sehat, melaksanakan tugas sampai batas terakhir, melakukan tugas sebagai ASN di Dinas Kesehatan Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Pendeta, dan Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta dan keluarga. Terima kasih mengingatkan kita pada hari ini bahwa dunia itu bukan panggung sandiwara. Jadi yang bersandiwara bertobat. Karena ada karya keselamatan di dunia ini. Dan kita bersyukur untuk selalu diingatkan di setiap waktu oleh Bapak Pendeta, karena kita mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar. Pesan Natal dan untuk kita semua, kita harus bekerja lebih keras. Jadi sekarang sudah bagus, tapi harus lebih lagi, karena masalah stunting tahun 2023 sudah ada penurunan yang berarti mencapai 15,2%, atau tercatat ada 63.798 anak-anak stunting. Jadi kalau diposisikan seluruh provinsi di Indonesia, presentasi 15,2 itu berada pada urutan 32 dari 38 provinsi. Ada berita baik, hasil kerja Bapak Ibu berkoordinasi dengan teman-teman di kabupaten kota, kematian ibu menurun. Jadi yang tercatat 2022 171 menurun 50 menjadi 121. Kematian bayi tahun 2022 ada 1139 menurun menjadi 924 atau menurun 215. Kematian balita 2022 menurun dari 1.244 menjadi 987 atau menurun 257. Kalau menurun seperti ini, yang tadi belum bilang bahwa bekerja lebih keras dari posisi sekarang, maka kematian ibu akan nol setelah 2 tahun dari sekarang. Kalau kematian bayi dan balita dihitung 4 tahun dari sekarang. Kalau kita bekerja lebih keras, kematian ibu bisa 1 tahun, kematian bayi dan balita bisa menurun dalam 3 tahun. Jadi cara melayani masyarakat yang dimaksudkan adalah di posisi kita masing-masing, kita harus membuktikan kerja kita yang bermanfaat. Bapak dan Ibu juga harus meningkatkan budaya. Jadi tadi Ibu perhatikan dari masuk ruang ini, itu sudah bisa membantu ibu-ibu penenun dengan menggunakan tenun. Jadi kalau hari Natal saat ini, Bapak Ibu tidak bisa ulangi di tahun depan. Tahun depan partner kita sudah berbeda. Mungkin pemimpin bisa berganti. Kemarin yang khotbah Bapak Pendeta Yandri, sekarang Pak Pendeta Roni. Jadi Natalnya iya, tapi berganti peran. Sehingga kita harus menikmati itu, dan kita diberikan kesehatan untuk melakukan bersama-sama rekan kerja. Dan kalau teman-teman yang berbuka, saya lihat tiap kali datang, berkunjung, posting itu juga bagus. Itu mengingatkan teman-teman yang belum datang. Karena lahir dan meninggal itu rahasia Tuhan. Jadi setiap langkah kehidupan itu kita harus melakukan yang terbaik. Bukan hanya diri dan keluarga, tapi
tapi harus rekan kerja dan masyarakat. Nah, itu baru bernilai dan bermakna. Itu yang Ibu Ruth bisa sampaikan untuk kita semua. Selamat merayakan Natal dengan sukacita dan salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.